Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan TI untuk menjalankan e-commerce. Nah, beberapa orang itu mendefinisikan bahwa perdagangan elektronik antara eksternal perusahaan itu sebagai e-commerce berbeda dengan internal perusahaan yang disebut sebagai transaksi bisnis elektronik. Sedangkan dalam arti luas, perdagangan elektronik ini merupakan aktivitas dalam batas perusahaan dan juga luar batas perusahaan. Nah, dalam batas perusahaan ini, e-commerce dilakukan oleh para manajemen perusahaan seperti layanan informasi, keuangan, dan juga sumber daya manusia. Sedangkan luar batas perusahaan dilakukan oleh interaksi antara 8 unsur lingkungan bisnis. Nah, terdapat dua jenis e-commerce, yaitu adalah business to business dan juga business to consumer. Nah, business to business ini tidak memiliki konsumen akhir, jadi dari produsen, distributor, lalu terakhir ke toko eceran. Sedangkan dalam B2C adanya konsumen akhir, ini dari toko eceran ke konsumen akhir. Nah, B2B ini biasanya orangnya memiliki keahlian khusus dalam sistem informasi dan juga proses bisnis, karena mereka memegang bagian layanan informasi. Nah, sedangkan dalam B2C, konsumen tidak memiliki keahlian teknologi itu tidak apa-apa, karena mereka dimanjakan oleh fasilitas-fasilitas yang unik dari e-commerce, seperti waktu download yang cepat, instruksi untuk navigasi khusus, dan juga kereta belanja. Nah, ini menunjukkan bahwa adanya layanan informasi berinteraksi dengan lingkungan. Nah, selanjutnya adalah manfaat dari e-commerce. Nah, manfaatnya itu adalah adanya perbaikan layanan pelanggan, lalu adanya perbaikan hubungan dengan lingkungan, lalu adanya peningkatan imbal hasil ekonomis untuk para pemegang saham dan juga investasi publik. Nah, ini memberikan kontribusi khusus pada stabilitas keuangan perusahaan dan juga kompetisi untuk berkembang dengan teknologi informasi. Lalu, sebelum menerapkan e-commerce, perusahaan itu harus menganalisis apakah manfaatnya itu lebih besar atau lebih kecil dari biaya. Jika lebih besar, maka perusahaan akan, jika manfaatnya lebih besar dari biaya, maka perusahaan akan menerapkan e-commerce untuk mendapatkan competitive advantage. Nah, competitive advantage ini bisa diraih dengan menerapkan yang namanya business intelligence, berbasis pengetahuan. Nah, ini memahami peranan potensial dari setiap unsur lingkungan, sehingga bisa dimanfaatkan secara maksimal. Nah, business intelligence ini merupakan aktivitas pengumpulan informasi mengenai unsur lingkungan yang berinteraksi dengan perusahaan. Nah, dalam pengumpulan informasi, terdapat dua cara, yaitu adalah basis data eksternal dan juga mesin pencari. Nah, basis data eksternal ini contohnya adalah www.reuters.com dan juga Biro Sensus, yang nantinya akan memberikan informasi dan juga analisis informasi yang diminta dengan murah dan juga cepat. Nah, sedangkan mesin pencari contohnya itu adalah Yahoo dan juga Google. Ini menjadi favorit orang-orang dalam mengumpulkan informasi karena tidak dipungut biaya, walaupun ada beberapa organisasi yang membayarnya untuk menampilkan produk-produknya dalam daftar hasil pencarian. Nah, saat ini banyak konsumen e-commerce B2C yang menggunakan mesin pencari untuk melakukan transaksi seperti menentukan calon vendor. Jadi seperti ketika kita ingin berekreasi, kita mencari tempat hotel untuk menginap, kita mencari di Google referensi-referensi dari hotel. Nah, ini keuntungannya yaitu adalah volume informasi yang lebih menyeluruh, mudah, dan juga cepat. Nah, selanjutnya adalah IaaS atau Organizational System. Nah, ini merupakan strategi yang paling sering digunakan dalam transmisi data elektronik setiap unsur yang terkait. Nah, IaaS ini sangat terkoordinasi dan juga terorganisasi karena nantinya bisnis-bisnis yang tergabung itu akan membentuk aliansi bisnis untuk meraih manfaat bersama yang tidak bisa didapat oleh setiap unsur. Nah, nantinya kumpulan dari IaaS ini dinamakan dengan EDI atau Electronic Data Interchange. Nah, terdapat 4 faktor untuk implementasi IaaS, yaitu adalah tekanan kompetitif. Jadi ketika perusahaan dihadapkan oleh tekanan kompetitif, mereka akan menerapkan IaaS karena mereka menyadari kebutuhan internal bahwa pentingnya IaaS dapat meningkatkan keunggulan kompetitif, maka bersikap proaktif. Nah, lalu adanya penggunaan kekuasaan. Ketika perusahaan ini memiliki keunggulannya lebih, memiliki kekuasaannya lebih untuk mempengaruhi anggota yang lainnya, maka mereka akan merangsang minat akan IaaS dan juga mendorong partisipasi dalam jaringan. Selanjutnya yaitu adalah dukungan manajemen puncak yang bisa bersikap proaktif dan juga bisa bersikap reaktif. Lalu jenis IaaS itu adalah EDI atau Electronic Data Interchange, di mana transmisi data itu tidak harus melakukan pengetikan ulang, jadi merupakan perpindahan langsung dari komputer ke komputer dalam suatu format khusus yang dibaca oleh mesin. Nah, biasanya digunakan oleh fasilitas perdagangan B2B, dan juga EDI itu biasanya lebih mahal dan juga lebih kompleks daripada IaaS. Selanjutnya adalah extranet. Jadi extranet ini merupakan tempat penyebaran informasi khusus oleh perusahaan-perusahaan lain saling bertukar informasi dengan menggunakan teknologi informasi yang dihubungkan dengan internet. Nah, ini terjamin sekali keamanan dan juga privasinya karena menggunakan firewall, di mana hanya mengizinkan pengguna yang terotorisasi saja yang dapat mengakses informasi. Jadi keamanannya terjamin karena menggunakan enkripsinya juga mudah dan juga biayanya lebih rendah. Nah, selanjutnya adalah manfaat IaaS. Yang pertama yaitu adalah efisiensi komparatif, di mana
produk yang dihasilkan itu menghasilkan tingkat efisiensi tinggi dan juga biaya yang lebih rendah untuk diberi ke konsumen. Nah, ini menjadikan keunggulan kompetitif dari harganya. Nah, ini ada efisiensi dalam internal dan juga eksternal. Selanjutnya adalah bargaining power yang merupakan kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan perselisihan dengan pemasok dan juga pelanggan demi keuntungan. Nah, ini ada 3 area fokus dalam bargaining power, yaitu adalah fitur produk yang unik untuk menawarkan pelayanan yang lebih baik, lalu menurunkan biaya yang berhubungan dengan penelitian agar mendapatkan biaya yang lebih murah, dan meningkatkan biaya perpindahan. Lalu adanya manfaat langsung tidak langsung dari IELTS. Yang pertama adalah menantang kemampuan bersaing. Jadi ketika biaya turun dan juga peningkatan fitur-fitur yang unik, maka akan meningkatkan kemampuan bersaing yang sehingga kita memiliki keunggulan kompetitif yang nantinya sulit untuk diimbangi oleh kompetitor. Nah, lalu selanjutnya adalah perbaikan layanan ke pelanggan. Ketika kita menggunakan EDI, maka kekurangan kesalahan akan semakin berkurang. Memberikan pelayanan cepat, maka akan memperbaiki layanan kepada pelanggan. Lalu yang terakhir adalah perbaikan hubungan ke sekutu dagang. Ketika segala sesuatu itu berjalan dengan semestinya dan juga malah menghasilkan hal yang lebih, maka otomatis orang-orang akan ingin bersekutu dengan kita dan akhirnya memperbaiki hubungan. Nah, lalu ada yang namanya produk digital. Ini bisa dinikmati ketika selesai di-download saja. Nah, produk ini nantinya akan ditanggung oleh pembeli biayanya seperti kuota, komputer, dan juga media penyimpanannya. Nah, untuk produk fisik ini bisa dikonsumsi melalui web, tapi hanya melakukan pemesanan saja. Tetapi untuk benar-benar mengonsumsinya harus dikirim kepada pelanggan. Maka dari itu dalam e-commerce itu biasanya menggunakan jasa pengiriman surat atau barang untuk memberikan barang ke pelanggan. Lalu adanya penjualan maya dan campuran. Nah, penjualan maya ini dilakukan oleh perusahaan ketika perusahaan ini ingin menjangkau pasar yang lebih luas. Jadi ketika mereka menjangkau pasar lebih luas, mereka malah membangun, itu akan terlalu mahal. Membangun toko akan terlalu mahal, menghabiskan banyak biaya. Maka dari itu dipilihlah penjualan maya. Namun penjualan campuran, break and click ini juga bisa menjadi alternatif. Ini gabungan antara penjualan maya dan juga penjualan langsung. Nah, penjualan langsung ini diibaratkan sebagai etalase, sebagai ikon dari perusahaan yang nantinya akan menarik minat konsumen untuk beralih ke web. Nanti mereka akan melakukan transaksi jual beli di web, seperti itu. Lalu ada yang namanya World Wide Web atau WWW. Nah, ini merupakan kumpulan komputer yang bertindak sebagai server isi kandungan yang menyimpan dokumen-dokumennya di format untuk memungkinkan dilihatnya teks, grafik, audio, dan juga menautkan link. Nah, ini contoh dari WWW. Nah, yang pertama adalah HTTPS sebagai protokol yang merupakan sekumpulan standar untuk mengatur komunikasi data. Nah, HTTP ini merupakan kepanjangan dari Hypertext Transport Protocol. Nah, Hypertext ini merupakan dokumen-dokumen terkait, yaitu HTML itu tadi. Lalu ada domain yang merupakan alamat dari situs web di mana sebuah halaman web disimpan. Lalu ada path, yaitu suatu direktori dan file tertentu di dalam situs web. Yang terakhir adalah aplikasi bisnis internet. Contohnya adalah retail. Nah, banyak retail yang membuat homepage. Homepage ini merupakan halaman awal dari bisnis, halaman awal dari web, yang diakses melalui web. Nah, beberapa itu lebih memilih untuk dinamakan dengan virtual mall karena mereka merasa lebih mudah dikenali dan juga lebih mudah ditemukan daripada mereka harus mendirikan homepage sendiri-sendiri. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata.